Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang percobaan pengukuran daya 3 fasa. Kelompok 5 terdiri dari Muhairul Ahmad Rasyidin dengan NIM belakang 09, kemudian ada Muhammad Qosy Salmahuda dengan NIM belakang 030, dan yang terakhir ada Farhan Narendra Utama dengan NIM belakang 057. Baik, tujuan praktikum kali ini ialah dapat melakukan pengukuran daya 3 fasa. Dasar teori. Daya listrik merupakan jumlah penyerapan energi yang dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Listrik 3 phase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fasa, RST, dan 1 kawat neutral, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral, dan pengukuran kali ini menggunakan wattmeter, di mana wattmeter merupakan instrumen pengukur daya listrik yang pembacaannya dalam satuan watt, di mana merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter. Besarnya daya 3 fasa secara teori dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, yaitu P sama dengan P kali I cos theta. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah, yang pertama ada sumber tegangan AC 1 fasa, kedua ada beban resistif murni, ketiga ada 1 buah wattmeter 3 fasa, keempat ada 3 buah wattmeter 1 fasa, kelima 3 buah ampermeter, dan yang terakhir 3 buah voltmeter. Prosedur percobaan. Jadi untuk yang pertama itu pengukuran menggunakan metode volt ampermeter beban setimbang dan tidak setimbang, dengan membuat rangkaian 3 fasa menggunakan metode volt ampermeter. Bisa dilihat di gambar. Next. Dan jadi di sini ada tabel data komponen untuk yang beban seimbang itu dengan VPP 100 volt, kemudian frekuensi 50 Hz, dan phase angle-nya di set di 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat dengan hambat dengan R10, dengan masing-masing R itu sama-sama 10 ohm. Dan untuk yang komponen tidak seimbang itu perbedaannya hanya di nilai R-nya, itu untuk nilai R pertama yaitu 10 ohm, kedua 20 ohm, dan yang ketiga 30 ohm. Next. Jadi kemudian untuk yang kedua itu pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang dan tidak seimbang. Dalam percobaan ini digunakan 3 buah wattmeter 1 fasa. Secara umum rangkaiannya ini bisa dilihat seperti di gambar. Next. Nah, ini data komponen seimbangnya sama seperti yang tadi, yaitu VPP sebesar 100 volt, kemudian frekuensi 50 Hz, dan phase angle di set di 0 derajat, 120 derajat, dan 140 derajat dengan R masing-masing itu 10 ohm, dan untuk yang beban tak seimbang nilainya beda di R juga. Untuk yang pertama 10 ohm, kedua 20 ohm, dan yang ketiga 30 ohm. Next. Untuk percobaan yang ketiga ini menggunakan 2 wattmeter beban seimbang. Dalam percobaan ini digunakan 2 buah wattmeter 1 fasa. Ya, secara umum gambaran rangkaiannya seperti di gambar. Next. Nah, untuk PPP-nya sama seperti yang tadi, 100 volt, frekuensi 50 Hz, phase angle 0, 120, 240 dengan R-nya sama-sama 10 ohm. Next. Dan yang terakhir yaitu pengukuran menggunakan metode 3 wattmeter beban seimbang. Jadi menggunakan 1 buah wattmeter 3 fasa, dan nanti untuk data komponennya itu menggunakan VPP 100 volt, kemudian frekuensi 50 Hz, phase angle 0, 120, 240 dengan nilai R sama-sama 10 ohm. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhairul Ahmad Rasyidin. Baik, selanjutnya data hasil pengamatan hasil simulasi dari yang pertama. Untuk metode volt ampere beban yang setimbang ini yang pertama mendapatkan pengeluaran yang sama, yakni 50, 50, 50. Untuk yang kedua, metode volt ampere beban tak setimbang mendapatkan pengeluaran yang berbeda. Yang pertama 34,315, yang kedua 28,382, yang ketiga 20,824. Kemudian metode 3 watt
ampere beban seimbang, mendapatkan WR 1 kilowatt, WS 0,814 kilowatt, WT 0,326 kilowatt. Kemudian dicari totalnya dapat 2,14 kilowatt. Untuk metode 3 watt ampere beban tak seimbang, WR mendapat 1 kilowatt, WS mendapat 0,407 kilowatt, WT mendapat 0,1078 kilowatt. Kemudian dicari rata-ratanya, mendapatkan hasil mencari totalnya, mendapatkan hasil 1,5148 kilowatt. Untuk metode 2 wattmeter beban seimbang, untuk wattmeter 1 mendapat 2 kilowatt, wattmeter 2 mendapat 0,652 kilowatt. Kemudian dicari totalnya 2,652 kilowatt. Untuk metode 1 wattmeter beban seimbang mendapatkan 2,14 kilowatt. Ini hasil dari simulasi kami menggunakan casing. Untuk percobaan yang 6.1.1 ini yang seimbang mendapatkan pengeluaran yang sama. Ini yang tidak seimbang mendapatkan pengeluaran yang berbeda. Ini untuk hasil percobaan yang 6.1.2 yang seimbang mendapatkan pengeluaran yang sama. Ini. Kemudian ini yang tidak seimbang mendapatkan hasil yang berbeda. Kemudian ini dari 6.1.3. Ini dari percobaan 6.1.4. Ini dia hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tosi. Selanjutnya itu adalah analisis data. Yang pertama, apa pengaruh beban seimbang dan tak seimbang pada pengukuran? Beban seimbang dan beban tak seimbang itu sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Bisa dilihat nilai daya yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan beban seimbang itu lebih besar ketimbang menggunakan beban yang tidak seimbang. Pada rangkaian dengan beban yang tak seimbang, kita dapatkan nilai daya lebih kecil. Itu dikarenakan pada setiap beban mempunyai nilai yang berbeda, sehingga mempengaruhi nilai arus yang mengalir dalam rangkaian. Dan juga itu menyebabkan besar arus pada setiap fasenya juga berbeda. Sedangkan pada rangkaian dengan beban yang seimbang, setiap beban itu mempunyai nilai yang sama. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian besarnya juga sama untuk setiap fasenya. Jadi beban seimbang atau tidak seimbang pada suatu pengukuran 3 fase itu menghasilkan nilai daya yang berbeda, walaupun rata-rata nilainya sama karena seimbang tidak. Beban pada sistem 3 fase mempengaruhi besarnya arus yang mengalir pada sistem tersebut. Yang kedua, lalu apa dampaknya pada sistem apabila sudut fase pada sumber memiliki daya yang sama? Oke, pada sistem maka akan menjadi tidak seimbang dan dapat mempengaruhi nilai daya dalam pengukuran. Karena secara teori terdapat 3 fase atau bagian dari 360 derajat, sehingga menjadi 360 derajat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi 120 derajat. Dengan adanya perbedaan 120 derajat tiap fasenya, itu membuat sistem 3 fase ini menjadi seimbang. Lalu yang ketiga adalah hitunglah nilai rata-rata pada stimulasi menggunakan volt ampere meter beban seimbang. Oke, untuk mencari P rata-rata,
itu langsung saja dijumlahkan P1, P tambah P2, dan juga tambah P3. Itu kita menggunakan rumus untuk P1-nya VR dikali IR, untuk P2-nya VS dikali IS, dan untuk P3-nya VT dikali IT. Yaitu didapatkan hasil 50 ditambah 50 dan tambah 50. Dan sama dengan didapatkan hasilnya 50 watt. Next. Oke, kesimpulan dari praktikum ini, dari hasil yang didapatkan pada percobaan dapat kita simpulkan, yang pertama adalah metode volt ampermeter beban seimbang nilai daya sebesar 50 watt. Yang kedua, metode volt ampermeter beban tak seimbang nilai dayanya sebesar 63,69,63 watt. Yang ketiga, metode 3 voltmeter beban seimbang nilai daya didapatkan sebesar 2140 watt. Sedangkan metode 3 wattmeter beban tak seimbang didapatkan nilai daya sebesar 1514,8 watt. Lalu metode 2 wattmeter beban seimbang nilai daya didapatkan sebesar 2652 watt. Lalu metode 1 wattmeter beban seimbang didapatkan nilai daya sebesar 2140 watt. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.